Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Dwi Anggraini dengan NIM akhir 119. Pada kali ini saya merupakan perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai analisis abnormal return metode event study pada peristiwa kenaikan BBM pada bulan September tahun 2022. Tentunya pada presentasi kali ini saya tidak sendiri, di mana saya ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu yang pertama ada Pahriji Teja dengan NIM akhir 115, kemudian ada Elmi Nurvila dengan NIM akhir 116, kemudian ada Khairani Nurul Islami dengan NIM akhir 118, dan yang terakhir ada Zahra Fahira dengan NIM akhir 120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elmi Nurvila Islami Putri dengan NIM akhir 116. Di sini yang pertama saya akan memaparkan latar belakang. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Fungsi pertama yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dan fungsi kedua, pasar modal adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Perkembangan pasar modal Indonesia di sepanjang 2022 menunjukkan pencapaian positif karena PT Bursa Efek Indonesia terus meningkatkan kontribusi pasar modal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang bahkan berhasil mencatatkan rekor indeks tertinggi sepanjang sejarah dengan ditutup pada level 7.318,016 poin pada 13 September 2022. Walaupun pada akhir Agustus indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,23% ke level 7.086,2 pada perdagangan Rabu 10 Agustus 2022. IHGS akhirnya meningkat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM hingga berada pada posisi indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,76% atau 54,7 poin ke level 7.231,88 pada perdagangan Senin 5 September 2022. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan efisiensi pasar? Kedua, apakah terdapat perbedaan average abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman penurunan BBM tanggal 3 September 2022? Yang ketiga, apa saja pengujian terhadap hipotesis pasar efisien? Yang keempat, bagaimana respons saham-saham yang diteliti terhadap peristiwa kenaikan BBM pada September 2022? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan efisiensi pasar. Kedua, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan average abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman penurunan BBM tanggal 3 September 2022. Ketiga, untuk mengetahui apa saja pengujian terhadap hipotesis pasar efisien. Yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana respons saham-saham yang diteliti terhadap peristiwa kenaikan BBM pada September 2022. Baik, selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk uang, ekuitas atau saham, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Menurut Darmaji dan Fahrudin tahun 2008, pasar modal menyediakan sumber pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang yang diinvestasikan sebagai modal untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang akan meningkatkan volume aktivitas perekonomian yang profitable dan sehat. Yang kedua ada return. Menurut Yugianto tahun 2003 nomor 109, saham dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada return realisasi, merupakan return yang telah terjadi. Yang kedua ada return ekspektasi, merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian return, bahwa return suatu saham adalah sama hasil yang diperoleh dari investasi dengan cara menghitung selisih harga saham periode berjalan dengan periode sebelumnya dengan mengabaikan dividen. Yang ketiga ada jenis-jenis return. Menurut Yugianto tahun 2009 nomor 557-569 mengungkapkan ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menghitung expected return.
yaitu yang pertama model disesuaikan rata atau mean adjusted model. Model ini beranggapan bahwa return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata return relasi sebelumnya selama periode estimasi. Yang kedua, model pasar atau market model. Perhitungan dengan model pasar dilakukan melalui dua tahapan, yaitu yang pertama, membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data relasi selama periode estimasi return. Yang kedua, menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di periode jendela atau window period. Model ekspektasi dapat dibentuk dengan teknik regresi OLS atau Ordinary Least Square menurut Yugianto tahun 2009 nomor 563. Yang ketiga ada model disesuaikan pasar atau Market Adjusted Model. Model ini beranggapan bahwa return sekuritas yang diestimasi sama dengan return indeks pasar. Kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return yang diharapkan oleh investor, dinamakan dengan abnormal return. Menurut Yugianto tahun 2009 nomor 557. Perkenalkan, nama saya Khairani Nurul Islami dengan NIM belakang 118. Saya di sini akan menerangkan tentang kajian teori, yaitu ada saham. Saham adalah surat berharga sebagai bukti pernyataan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan menurut Anugraha dan Paraktri 2013. Selanjutnya ada abnormal return, yaitu salah satu indikator yang dapat dipakai guna melihat keadaan pasar yang sedang terjadi. Selanjutnya ada harga saham, yaitu uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti pernyataan atau kepemilikan suatu perusahaan menurut Aniraga 2006. Selanjutnya ada efisiensi pasar. Efisiensi pasar atau market efficiency didefinisikan sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Dan juga selanjutnya ada event study. Studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman menurut Yogianti 2010. Saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Yang pertama ada PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Berdiri pada tahun 1957, BCA adalah bank swasta yang non-pemerintah terbesar di Indonesia saat ini dengan nilai aset sebesar 750,32 triliun rupiah dan modal inti sebesar 122,73 triliun rupiah per Desember 2017. BCA masuk ke dalam kategori buku 4 dengan modal inti di atas 30 triliun rupiah. BCA memiliki lebih dari 17 juta rekening yang didukung oleh 1.235 kantor cabang yang beroperasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI. Bank ini didirikan oleh Raden B. Arya Wirjaatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1895. Pada tahun 1992, bank ini ditetapkan sebagai sebuah persero yang seluruh sahamnya dipegang oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga bank ini resmi menjadi sebuah perusahaan publik dengan nama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Pada tahun 2018, bank ini mengakuisisi 67% saham Dana Kersa Sekuritas dan 35% saham Dana Reksa Investment Management dengan harga yaitu sebesar 819 miliar rupiah. Yang terakhir ada profil perusahaan dari PT Pertamina Gas Negara Tbk atau PGAS. Semula perusahaan gas di Indonesia adalah perusahaan gas swasta Belanda yang bernama IJN Eindhoven NCO, berdiri pada tahun 1859 dengan memperkenalkan penggunaan gas kota di Indonesia.
Pada tahun 2018, dalam rangka membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Pertamina, sehingga perusahaan ini tidak lagi menyandang status persero pada tanggal 15 Mei 2020. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama ada objek penelitian, yaitu perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. LQ45 merupakan singkatan dari Liquid 45 yang merupakan gabungan dari 45 saham dengan kapasitas besar dan volume perdagangan tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada jenis dan sumber data. Penelitian event studi data sekunder di idx.co.id yang mana merupakan studi untuk mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau informasi dipublikasi sebagai suatu pengumuman. Lalu ada metodologi penelitian, yaitu ada uji normalitas, uji one sample t-test, uji paired sample t-test. Untuk slide selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya ada PT Bank Sentral Asia Tbk BCA, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT Pertamina Gas Negara Tbk atau PGAS. Baik, untuk slide yang ke-12 ini saya akan menjelaskan mengenai daftar harga saham pada PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Seperti rekan-rekan semua bisa lihat pada tampilan layar, bahwa peristiwa ini terjadi dari rentang tanggal 29 bulan Agustus 2022 sampai tanggal 9 bulan 9 2022, di mana titik peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 bulan 9 2022. Dan bisa dilihat juga daftar-daftar kenaikan mulai dari harga tertinggi, terendah, penutup, hingga volume serta selisihnya. Baik, untuk slide yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel abnormal return close price selama periode estimasi yaitu T-8 hingga T-5, di mana berlangsung selama 4 hari, dimulai dari tanggal 28 Agustus 2022 dengan close price sebesar 7.950 dengan RI sebesar 0,0063 dengan ERI sebesar 0,0078. Kemudian T-7-nya itu terjadi pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan close price sebesar 8.075 dengan RI-nya sebesar 0,0157 dan ERI-nya sebesar 0,0078. Kemudian untuk T-6-nya itu terjadi pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan close price sebesar 8.000 dan RI-nya min 0,0093 dan RI-nya masih sama yaitu 0,0078. Dan yang terakhir ialah T-5 yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan close price sebesar 8.150 dengan RI-nya sebesar 0,0187 dan RI-nya sama seperti yang tadi ialah 0,0078 dan abnormal return-nya ialah 0,0109. Baik, di sini saya Zahra Fakira akan melanjutkan untuk membahas daftar harga saham sekaligus perhitungan abnormal return dari perusahaan BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Karena kelompok kami memilih peristiwa kenaikan BBM tahun 2022, maka periode peristiwa ini jatuh pada tanggal 3 September 2022, di mana setelah kita telusuri ada beberapa tanggal yang tidak diketahui atau tercatat ringkasan harga sahamnya di id.co.id, yaitu tanggal 3 September, 4 September, pada bulan Agustus pun ada beberapa tanggal yaitu 27 dan 28 Agustus yang tidak diketahui di IDX. Maka dari itu untuk tanggal 3 September tetap kita masukkan ke dalam tabel perhitungan, sedangkan untuk tanggal yang lain kami tidak memasukkannya karena akan mempengaruhi perhitungannya. Tanggal 3 di sini yaitu sebagai periode peristiwa dan kami akan menghitung abnormal return 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah.
Baik, di sini sudah diketahui harga saham tertinggi, terendah, penutupan, volume, sampai dengan selisih. Untuk menghitung abnormal return, kami hanya menggunakan harga saham penutupan dari 4.250 sampai 4.610. Selanjutnya, mulai ke perhitungan abnormal return, kami sudah menentukan untuk menghitung 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah periode peristiwa. Dan untuk periode estimasinya dimulai dari T-8 hingga T-5 sehingga periode estimasinya 4 hari. Di mana harga saham penutupan sudah diketahui, periode peristiwa pada tanggal 3. Langkah selanjutnya yaitu menghitung RI terlebih dahulu dengan rumus PT-1 dibagi PT-1. Sebagai contoh, pada tanggal 24 Agustus, RI-nya berarti 4.290 dikurangi 4.300 dibagi 4.300. Maka RI-nya sebesar min 0,0023. Begitu juga seterusnya sampai tanggal 9 September. Langkah selanjutnya yaitu menghitung ERI dengan rumus sigma RI dibagi banyaknya periode estimasi. Karena periode estimasinya T-8 sampai T-5, maka kita tinggal menjumlahkan RI dari tanggal 24 sampai 29 Agustus, yaitu min 0,0023 ditambah min 0,0047 ditambah 0 ditambah min 0,0047 dibagi 4. Maka ERI-nya sebesar min 0,0029. Barulah langkah selanjutnya kita bisa menghitung abnormal return 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah tanggal 3 September. Dengan rumus RI min ERI sebagai contoh untuk tanggal 29 Agustus atau sebagai T-5, min 0,0047 dikurangi min 0,0029, maka hasil abnormal return pada tanggal 29 Agustus sebesar min 0,0018. Begitu juga seterusnya sampai tanggal 9 September atau T+5. Selanjutnya yaitu daftar harga saham pada PT Pertamina Gas Negara. Kami juga mengambil ringkasan harga saham ini dari idx.co.id. Dan hal yang sama juga kita temui setelah ditelusuri pada tanggal 3 dan 4 September, lalu tanggal 27 dan 28 Agustus tidak diketahui ringkasan harga sahamnya. Maka dari itu, sama seperti perusahaan sebelumnya, kami tetap memasukkan tanggal 3 September sebagai penanda periode peristiwa, sedangkan untuk tanggal lainnya tidak kami masukkan karena akan mempengaruhi keperhitungan. Dilanjutkan dengan tanggal sebelumnya dan tanggal selanjutnya. Sama seperti sebelumnya sudah diketahui nilai saham tertinggi, terendah, penutupan, volume, sampai dengan selisih. Untuk menghitung abnormal return, kami hanya menetapkan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah periode peristiwa. Dan kami hanya akan menggunakan harga saham penutupan dari 1970 sampai 1840. Selanjutnya, mulai menghitung abnormal return. Sama seperti sebelumnya, kami menentukan untuk menghitung 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah periode peristiwa. Dan untuk periode estimasinya dimulai dari T-8 hingga T-5 sehingga periode estimasinya 4 hari. Di mana harga saham penutupannya sudah diketahui, periode peristiwanya tanggal 3. Langkah selanjutnya yaitu menghitung RI terlebih dahulu dengan rumus PT-1 dibagi PT-1. Sebagai contoh, pada tanggal 24 Agustus, RI-nya 1785 dikurangi 1795 dibagi 1795. Maka RI-nya sebesar min 0,0056. Begitu juga seterusnya sampai tanggal 9 September. Langkah selanjutnya yaitu menghitung ERI dengan rumus sigma RI dibagi banyaknya periode estimasi. Karena periode estimasinya T-8 hingga T-5, maka kita tinggal menjumlahkan RI-nya dari tanggal 24 sampai 29 Agustus, yaitu min 0,0056 ditambah 0,224 ditambah 0,0630 ditambah 0,0155 dibagi 4. Maka ERI sebesar 0,0238. Barulah langkah selanjutnya kita bisa menghitung abnormal return 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah 3 September. Dengan rumus RI min ERI sebagai contoh untuk tanggal 29 Agustus atau T-5, 0,0155 dikurangi 0,0238. Maka hasil abnormal return-nya tanggal 29 Agustus sebesar min 0,0083. Begitu juga seterusnya sampai tanggal 9 September atau T+5. Selanjutnya, ini merupakan rekapitulasi abnormal return yang didapat dari 3 saham perusahaan yang sudah kita hitung sebelumnya, dimulai dari saham BBCA, BBRI, sampai PGAS. Di mana pada tabel ini abnormal return dimulai dari T-5 sampai T+5 untuk dimasukkan ke dalam rekapitulasi. Dan tabel ini digunakan untuk menghitung average abnormal return sebelum dan average abnormal return sesudah.
Baik, selanjutnya untuk hasil dari rekapitulasi abnormal return yang sudah ada sebelumnya, selanjutnya kita akan menentukan average abnormal return sebelum dan average abnormal return sesudah atau AAR sebelum dan AAR sesudah. Cara menghitung AAR sebelum yaitu tinggal rata-ratakan dari T-5 sampai T-1. Sebagai contoh pada saham BBCA diperoleh min 0,0022, begitu juga seterusnya sampai saham PGAS. Untuk AAR sesudah juga sama, tinggal kita rata-ratakan dari T plus 1 sampai T plus 5. Sebagai contoh untuk saham BBCA diperoleh min 0,0054, begitu juga seterusnya sampai saham PGAS. Baik, saya Pariji Trijaya Sukmana dengan NIM AIR 115. Di sini terlampir bukti uji normalitas untuk tiap instrumennya, yang dimana nilai signifikansi di sebelah kanan ini merupakan nilai dari uji normalitas tiap instrumennya. Oke, selanjutnya, nah di slide selanjutnya ada uji normalitas untuk average abnormal return sebelum dan average abnormal return sesudah. Di sini terlampir 0,524 itu nilai signifikansi untuk AAR sebelum dan 0,413 itu nilai signifikansi untuk AAR sesudah. Di slide ini terlihat untuk uji normalitas dan nilai signifikansi dari tiap instrumennya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya data yang kami bawa ini berdistribusi normal. Oke, untuk selanjutnya ada uji one sample t-test. Terlihat di kolom SIG2 Thailand. Di situ ada nilai signifikan dari tiap instrumennya dan bisa dikatakan signifikan kalau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 dan terlihat di sana semua instrumen lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya tidak terdapat nilai abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengumuman kenaikan BBM tahun 2022. Selanjutnya ada uji paired sample Baik, mungkin t-test. cukup sekian presentasi dari kelompok Untuk 2. AAR Mohon maaf sebelum bila AAR ada salah sesudah, kata untuk dan nilai perkataan yang kurang signifikansi berkenan. Wabillahi taufiq totalnya wal hidayah. Wassalamualaikum 0,648 warahmatullahi bisa wabarakatuh. dikatakan atau H0 diterima jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, dan di sini nilai signifikansinya adalah 0,648 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya tidak terdapat nilai abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman BBM naik. Oke, untuk kesimpulannya, efisiensi pasar diukur dari seberapa jauh harga sekuritas menyimpan dari nilai intrinsiknya. Dengan demikian, suatu pasar yang efisien menurut konsep ini dapat didefinisikan sebagai pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Lalu abnormal return selama 5 hari sebelum pengumuman kenaikan BBM dengan simbol T-5 hingga T-1 diperoleh adanya reaksi yang berbeda, di mana pada sebelum kenaikan cenderung terjadi reaksi negatif dari investor, sedangkan pada 5 hari setelah kenaikan cenderung terjadi reaksi positif dari investor dengan simbol T plus 1 sampai T plus 5. Berdasarkan hasil penelitian ini, tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return sebelum dan setelah kenaikan harga BBM. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.